Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Salasun wa salasuna sababan lil khusyuk. Kitab 33 sebab-sebab khusyuk, Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Kita telah tahu, beliau kemukakan dalam kitabnya ini bahwa bacaan-bacaan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari doa iftitahnya, lalu bacaan ruku, sujud, bacaan tasyahud, bahkan bacaan sholawatnya tidak cuma satu macam bacaan. Dalam hal sholawat di dalam sholat, kita telah tahu susunan kalimatnya. Ada beberapa yang diajarkan oleh Rasul dan semuanya sahih. Kalau ada seseorang berpendapat enggak, sholat harus begini, mungkin itu pendapat yang didasari karena keterbatasan ilmunya. Jadi Rasulullah sendiri mengajarkan bacaan sholawat dalam sholat tidak cuma satu. Ada Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah tentu itu boleh. Atau dengan bacaan yang lain, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu pun sahih. Atau boleh juga Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Enggak cuma tiga itu, bahkan ada bacaan-bacaan sholawat yang lain. Perlu juga kita ketahui bahwa ternyata apakah membaca sholawat dalam sholat itu wajib atau tidak, ini diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkannya karena tidak ada dalil yang tersurat, baik ayat atau hadis sahih yang memerintahkan membaca sholawat di dalam sholat. Tidak ada dalil yang tersurat. Yang ada dalilnya tersirat. Ulama yang berpandangan membaca sholawat dalam sholat wajib, dia menggunakan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya, kepada Rasulullah Muhammad, dan bersalamlah. Di ayat itu nggak ada penyebutan di dalam sholat.
Ulama yang berpandangan membaca sholawat dalam sholawat wajib memahami ayat itu, ini perintah Allah, perintah wajib. Maka kalau di luar sholat tidak wajib membaca sholawat, maka wajibnya perintah Allah membaca sholawat pasti ada dalam sholat. Didasari pemikiran itu. Dalam hadis-hadis yang Rasul mengajarkan bagaimana sholat yang benar kepada sahabat, beliau pun nggak sebut-sebut membaca sholawat. Terhadap seorang sahabat yang sholatnya salah, sampai 3 kali dia kerjakan masih tetap salah, lantas sang sahabat minta diajari bagaimana sholat yang benar. Rasul ajarkan, idza qumta ila shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'tadilla qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Jika kamu mengerjakan sholat sudah menghadap kiblat, laksanakan takbir, lalu bacalah Al-Quran yang paling mudah buatmu, lalu rukuklah sampai tumaknina, bangunlah sampai tegak berdiri, sujudlah sampai tumaknina, bangunlah sampai tegak dalam posisi duduk. Kerjakan semua itu dalam sholatmu. Di hadis ini Rasul tidak mengajarkan bacalah tasyahud, bacalah sholawat, bahkan salam pun tidak diajarkan di hadis ini. Ulama yang dalam hal sholat sepenuhnya menggunakan hadis tadi, mereka menyimpulkan tasyahud tidak wajib. Sudah kita ketahui sebelumnya. Sholawat nggak wajib, bahkan salam pun nggak wajib. Andaikan ada orang sholat, begitu sujud kedua sudah bangun, langsung bubar, boleh jadi saklek ikut hadis itu. Kita sudah dibiasain sejak kecil diajarin sholat, ya terakhirnya salam. Ulama yang berpandangan sholat itu diakhiri dengan salam menggunakan satu hadis yang lain. Jadi untuk terbentuknya satu bentuk ibadah sholat yang sempurna, nggak cukup cuma dengan satu hadis tadi, harus melibatkan ayat Quran, harus melibatkan hadis yang lain. Di hadis yang lain Rasul bersabda, miftahus shalah al-wudu wa tahrimu takbir wa tahlilu taslim. Kunci pembuka sholat harus suci, punya wudhu. Tahrimnya sudah benar-benar dianggap sholat, haram melakukan hal-hal lain ketika dia sudah takbiratul ihram, dan akan kembali halal melakukan hal-hal lain di luar sholat ketika dia sudah salam. Ini ulama menyimpulkan awal sholat takbir, akhir sholat salam. Takbir wajib seluruh ulama sepakat. Hadis ini iya, hadis tadi ketika Rasul mengajarkan sholat kepada sahabat pun iya. Idza qumta ila shalah fakabbir. Salam wajib, ini ulama khilafiyah yang berpandangan salam wajib, salam sekali berdasarkan hadis barusan ini. Penetralisir sholat adalah salam. Kita makan, minum, ngobrol di luar sholat boleh, sepanjang kita sholat hal itu haram. Wa tahliluha, kembali halal at-taslim ketika sudah salam. Sebelum salam haram kita ngobrol. Kita sholat belum salam kok ditanya orang udah jawab. Kalau ikut yang ini
haram. Berarti kita melecehkan ibadah sholat berarti kita melecehkan ibadah sholat kita. Mereka yang tidak mempertimbangkan hadis ini dalam gambaran sholatnya, ya begitu selesai sujud kedua bangun sudah. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi hukum membaca sholawat dalam sholat itu diperselisihkan. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhiri aqallus salati ala nabi alladhi huwa ruknu inda syafi'iyyati wal hanabilati fit tasyahhudil akhiri Allahumma salli ala Muhammadin. Salawat atas nabi di tasyahud akhir yang dalam pandangan madhab Syafi'i dan Hambali merupakan rukun sholat wajib, otomatis madhab Syafi'i dan Hambali sholat tidak baca sholawat salah satu rukunnya tidak dijalankan, tidak sah. Nah, minimal sholawat yang sudah memenuhi salah satu rukun sholat adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Minimal. Ketika kita sholawat di tasyahud akhir kita cuma dengan itu Allahumma sholli ala Muhammadin, lalu salam, sudah cukup dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Hal itu didasarkan pada ayat tadi, Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi. Bukan alaihi tapi alaihi. Kita nggak pakai kama sholata ala Ibrahim, nggak pakai itu, nggak ada masalah. Karena di ayat ini yang diperintahkan sholawat cuma atas Nabi. Ayat ini tadi Al-Ahzab 56 wahiyya tadullu 'alal wujub. Kata ulama yang mewajibkan sholawat dalam sholat, ayat itu menunjukkan membaca sholawat dan salam wajib. Li'annal amra lil wujub, karena hukum asal perintah itu wajib. Baik Al-Quran atau As-Sunnah, ketika di situ perintahnya, kalimatnya kalimat perintah, maka hukum asalnya wajib. Hingga ada dalil lain yang merevisi, yang mendegradasi status wajibnya. Ketika ada dalil lain, boleh jadi perintah yang pada mulanya wajib jadi turun, tidak lagi wajib. Tapi hukum asal perintah wajib. Ilman bi'annahu qad hasala salamu ala nabi fit tasyahudi. Untuk salamnya sudah tentu di saat tasyahud, assalamu alaika, assalamu alaina. Ini sudah melaksanakan perintah ayat tadi, sallu alaihi wasallimu. Wa amma salatu alal ali fahiya sunnatun. Sedangkan sholawat atas keluarga Nabi, di 3 contoh redaksi bacaan sholawat yang tadi saya awal sebutkan, semuanya ada sholawat untuk keluarga Nabi. Ulama menyimpulkan sholawat untuk keluarga Nabi itu sunnah. Karena di Al-Ahzab 56 tadi perintah sholawat, perintah salam hanya untuk Nabi, hanya untuk Nabi. Wa akmalu sholati ala nabi ayyakula, lengkap sholawat atas Nabi ya seperti yang tadi. Silakan mau pilih yang mana, yang mana, yang mana.
Jadi nggak ada ketentuan harus yang ini, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita, nggak harus itu. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hambali yang berpandangan sholawat di dalam sholat wajib. Faqala al-Hanafiyyah wal Malikiyyah as-salatu ala nabi sunnatun. Sedangkan madhab Hanafi dan Maliki, sholawat atas Nabi itu sunnah. Itu salah satu khilafiyah berkaitan dengan sholawat. Ada khilafiyah yang lain. Khilafiyahnya, apakah redaksi sholawat yang diajarkan Nabi, contoh 3 redaksi tadi, ketiga-tiganya tidak ada kata Sayyidina, apakah boleh kita tambahkan Sayyidina? Sayyidina disebutnya as-siyadah. Ulama belakangan itu pun diperdebatkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta kama shallaita ala Ibrahim. Ditambahi kata Sayyidina. Penambahan kata Sayyidina itu, qala al-Hanafiyyah was Syafi'iyyah, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i berpandangan tundabus siyadatu li Muhammadin fi shalawatil Ibrahimiyah. Madhab Hanafi dan Syafi'i justru itu yang terbaik. Ditambahkan kata Sayyidina itu yang terbaik. Li'anna ziyadatal ikhbari bil waqi'i ainu sulukil adab. Karena dengan penambahan itu lebih mencerminkan adab. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu atas Muhammad. Tanpa Sayyidina. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu atas junjungan kami Muhammad. Jadi madhab Hanafi dan Syafi'i berpandangan itu justru lebih baik. Bahwa afdalu min tarkihi. Beradab kepada Rasul itu lebih afdal daripada tidak. Wa amma qabaru la tusawwiduni fi shalah